mendengarkan materi tentang filsafat ilmu. Kita bakalan membahas hakikat filsafat dan filsafat ilmu yang akan disampaikan oleh Bang Zainuddin. So, disimak baik-baik videonya. Aja filsafat ilmu. Kata filsafat berasal dari Yunani, yaitu filosofia, yang memiliki akar kata sophos yang artinya bijaksana dan pilihan yang artinya mencintai. Istilah filosofia memiliki makna cinta kebijaksanaan atau mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah yang diterjemahkan dengan cita kearifan. Orang yang berusaha mencari kebijaksanaan disebut sebagai filsuf atau filosof. Konsep dan pernyataan ilmiah. Ilmu berusaha menjelaskan karakter alam yang sebenarnya dan cara teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti dan eksperimen, dedukasi logis, serta pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individual di dalam suatu masyarakat. Empirisme. Salah satu konsep mendasar tentang filsafat ilmu adalah empirisme atau ketergantungan pada bukti. Empirisme adalah cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang kita alami selama kehidupan. Falsifiabilitas. Salah satu cara yang digunakan untuk membedakan antara ilmu dan bukan ilmu adalah konsep falsifiabilitas. Oke, kesimpulan dari hakikat filsafat dan ilmu filsafat adalah ilmu filsafat adalah ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan filsafat ilmu adalah cabang filsafat dan bagian dari epistemologi yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Itulah penjabaran dari saya tentang hakikat filsafat dan filsafat ilmu. Gimana penyampaiannya Bang Zainuddin, keren kan? Nah, ini juga nggak kalah keren nih. Setelah ini ada pembahasan tentang tujuan filsafat yang bakalan dibawain sama Patri. Tujuan filsafat ilmu adalah sebagai ini. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Maksud seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik, menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar. Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan, sehingga kecenderungan yang terjadi di kalangan ilmuwan modern adalah menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmu yang sesuai atau cocok dengan struktur ilmu pengetahuan. Bukan sebaliknya, metode hanya saran berpikir, bukan merupakan hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat mempertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Pembahasan mengenai hal ini dibicarakan dalam metodologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran. Selanjutnya mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita bisa memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Begitulah sedikit yang bisa saya uraikan mengenai tujuan filsafat ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya materinya bakal disampaikan oleh Kak Aulia nih. Materi tentang apa sih manfaat yang kita dapat dari mempelajari filsafat ini. Wah, kira-kira apa ya yang bakalan kita dapat manfaatnya? Silahkan Kak Aulia, materinya boleh disampaikan. Manfaat mempelajari filsafat. Filsafat memanglah abstrak. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tidak memiliki hubungan dengan kehidupan nyata sehari-hari kita.
Contoh kecilnya adalah ketika kita melihat sebuah bangunan yang indah, maka filsafat tidak langsung memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana bangunan yang artistik dan elok. Filsafat sanggup membantu manusia dengan memberi pemahaman tentang apa itu artistik dan elok dalam kearsitekturan, sehingga nilai keindahan yang diperoleh lewat pemahaman itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerja pembangunan tersebut. Secara umum, manfaat filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Filsafat membantu kita lebih berpikir kritis. Filsafat membantu kita mengembangkan kemampuan kita. Lalu, secara umum, manfaat filsafat ilmu memberikan pengertian tentang cara hidup, dan pandangan dunia. Filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membantu manusia hidup menjadi lebih baik. Filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu memberikan pandangan yang luas sehingga dapat membendung egois dan egosentrisme. Filsafat ilmu membantu agar seorang mampu membedakan persoalan ilmiah dan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan pandangan logis terhadap metode keilmuan. Baik, itulah sedikit penjabaran dari manfaat mempelajari filsafat. Dari belajar filsafat kita bisa manfaat yang tadi disampaikan sama Kak Aulia. Selanjutnya kita bakalan membahas apa sih arah filsafat itu, fungsi filsafat itu sebenarnya apa nih? Silakan Kak Nisa. Berikut arah dan fungsi filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arah dan fungsi filsafat. Fungsi filsafat secara keseluruhan yaitu sebagai alat untuk mencari suatu kebenaran dari segala sesuatu yang ada. Dan arah filsafat yaitu sangat erat hubungannya atau kaitannya dengan konsep tentang manusia. Arah filsafat mendorong perkembangannya pemikirannya tentang manusia. Arah dari filsafat ilmu adalah mengarahkan seseorang untuk mengkaji filsafat lebih dalam tentang benar atau salah, baik atau buruk, etika dan indah atau jelek. Etika yang masing-masing sifat tersebut dapat mengarahkan seseorang ahli filsafat untuk mengetahui tentang filsafat ilmu. Arah dan fungsi filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan berikut kesimpulan, arahan atau fungsi filsafat. Seseorang yang secara benar yang memahami filsafat sebagai salah satu ilmu, berarti seseorang tersebut mampu mengetahui fungsi dan filsafat hidup yang dapat membenarkan dampak secara langsung untuk pembenaran dalam kehidupan kita. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Dari hakikat berpikir ilmiah, maka kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik, dan ilmu pertama ialah bahwa ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Kedua, alur jalan pikiran yang logis. Yang ketiga yakni pengujian secara empiris sebagai kriteria kebenaran objek. Yang keempat yakni mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Arah dari filsafat ilmu adalah mengarahkan seseorang untuk mengkaji filsafat lebih dalam tentang benar salah, baik buruk, dan indah jelek, yang masing-masing sifat tersebut dapat mengarahkan seseorang ahli filsafat untuk mengetahui tentang filsafat ilmu. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang arah dan fungsi filsafat ilmu. Semoga bermanfaat.
Nah, penyampaian Kak Anissa itu merupakan penyampaian terakhir atau bab terakhir yang dapat disampaikan dari kelompok 1 ini nih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like Komen, subscribe, and share. tunggu video kami selanjutnya. Bye! Kami dari kelompok Satu. Satu sih, satunya kok begini. Dari sikap solipsistik. Solipsistik. Artikulasinya. Solipsistik. Sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik. Udah mau gitu dah. Lagi guys. Padahal dari tadi dia komen mulu. Sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik.